terbaru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kelas pengenalan pola pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang naive Bayes. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kemarin tetap basicnya di pertemuan 5 kemarin ya. Ada apa? Ada prior, ada likelihood, ada evidence. Nah, tetap ini basisnya nanti. Tapi biasanya evidence ini nggak dipakai di sini nanti ya. Terus kalau pertemuan kemarin kita cuma contohnya satu variabel kan, satu fitur, satu fitur, satu kelas. Contohnya kemarin apa? Ini kelasnya ada Patin, ada Lili. Terus fiturnya ini ada kumis ya. Salah satu fiturnya itu panjang kumis, ada pendek, ada panjang. Nah, bagaimana kalau seandainya fiturnya lebih dari satu? Itu yang kedua pertama ya. Jadi bagaimana fiturnya lebih dari satu? Terus yang kedua, ini kan jenis fiturnya ini apa? Jenis fiturnya ini kan kategori kan. Kemarin kan fitur kan ada dua jenis secara umum ya. Ada berbentuk kategori, ada berbentuk numerik, angka. Nah, kalau ini kan contohnya kategori ya. Nah, bagaimana kalau fiturnya angka atau numerik? Fiturnya angka. Nah, di sini nanti ada contohnya ya. Ya, perlakuannya beda nanti. Ketika fiturnya angka nanti nggak menggunakan teori probabilitas, tapi menggunakan mean dan standar deviasi nanti. Kita lihat contohnya nanti ada. Terus untuk yang lebih dari satu fitur kita gunakan contoh tetap nilai datanya kategori tapi lebih banyak, lebih dari satu fitur. Oke, ini materi pertemuan. Terus kita review pertemuan 5, pengantar naive Bayes, ada live correction, kelebihan kekurangan, studi kasus, ya, pengalihan materi, terus nanti info quiz 1. Review pertemuan 5. Oke, pertemuan 5 kemarin membahas template matching ya. Sederhana, teknik sederhana ya untuk mencari ROI, menemukan ROI, region of interest, suatu fitur yang sesuai dengan template ya. Terus kita juga menggunakan inferensi statistik bias untuk untuk melihat cara membuat keputusan ya, berdasarkan dari data, kumpulan data yang ada gitu ya. Menggunakan teori peluang bersyarat. Peluang bersyarat ini conditional probability atau posterior, dikenal sama aja ya, posterior, conditional probability, peluang bersyarat, banyak sekali nama. Terus probability adalah peluang, sebuah kelas dari seluruh pengalaman. Ada probability, kemarin sudah dibahas, ada likelihood, ada evidence ya. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita cuma tinggal pakai saja ya. Pengantar naive Bayes. Apa itu Bayes? Apa itu naive Bayes? Naive Bayes merupakan teknik pengklasifikasi probabilistik sederhana, tapi efektif juga ya. Untuk beberapa kasus dia efektif. Contoh untuk spam ya, spam detection. Kalau di NLP itu di bidang NLP natural language processing ya. Ini ada case, ada task spam detection. Kalian kan punya email ya. Nah, di email kalian itu kan biasanya ada folder spam. Nah, itu gimana caranya? Kok bisa Google misalnya? Gmail ya. Gmail itu bisa mendeteksi spam. Nah, naive Bayes ini salah satu metode yang sederhana tapi efektif ya untuk task ini, untuk spam detection. Karena dia berdasarkan probabilitas. Ya. Jadi memang case-nya juga sederhana sebenarnya spam detection itu kan, cuma membedakan antara email yang mengandung spam dengan email yang tidak mengandung spam gitu.
Oke, menghitung sekumpulan probabilitas nanti ya tentu ya kita paling banyak banyak menghitung probabilitas, terus menyumbangkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dasar yang diberikan. Ya, nanti ada probabilitas, ada frekuensi yang dihitung itu ya. Terus nanti ada kombinasi antar fitur dan lain-lain. Nah, Bayes merupakan teorema Bayes dan menganggap semua atribut adalah independen. Nah, ini juga catatannya. Jadi kalau case-nya itu atributnya itu tidak ada korelasi, tidak berhubungan, kita bisa menggunakan Naive Bayes. Tapi kalau misalkan antar satu atribut dengan atribut lain itu punya hubungan, misalnya saling berpengaruh, nah itu agak susah ya. Jadi ini kurang cocok metode ini. Terus Naive Bayes membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil, ya, untuk menentukan estimasi parameter klasifikasi. Jadi ya ini salah satu kelebihannya lagi ya. Jadi datanya nggak perlu banyak-banyak, tapi dia cukup bagus, sudah bisa membuat klasifikasi. Terus Naive Bayes terkadang bekerja lebih baik pada masalah nyata, pada real problem, real case yang di dunia nyata ya. Masalah nyata yang kompleks dibandingkan dengan metode yang canggih, dibandingkan dengan teknik atau metode yang lebih canggih. Ya tergantung case lah ya. Contoh spam detection ini setahu saya ya Naive Bayes ya yang cukup sederhana tapi lumayan efektif ya untuk untuk mengklasifikasikan mana yang spam, mana yang bukan spam. Oke. Nah, kita lanjut. Ya tetap masih menggunakan ini teorema Bayes ya. Jadi ini rumus teorema Bayes. Sama kayak kemarin, cuma beda ini saja, ada H, ada X. AH itu hipotesis biasanya. Kalau X itu hipotesis, asumsi X ya kalau di teori. Ya. Jadi sama aja, ini bisa kalian anggap ini fitur, atribut apalah gitu. Ini kelas. Ya sama dengan rumus sebelumnya ya. Atau mau lebih jelasnya lagi kalau ini kemarin ini prior, ini likelihood, ini evidence, sama ya. Oke, pada proses klasifikasi, nah ini pada proses klasifikasi persamaan teorema Bayes disesuaikan menjadi berikut ya, sama kayak kemarin tadi ya, sama aja ya, ini F ini feature, C ini kelas ya, nah C representasi kelas, F representasi fitur. Nah ini rumusnya untuk klasifikasi. Pada proses klasifikasi nilai evidence selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel karena memang sama ya nilainya kan, dia kan cuma bandingin ini aja kan, bandingin jumlah nilai fitur dengan jumlah jumlah kelas, bukan kelas, jumlah sampel, jumlah kejadian, jumlah event ya, itu aja. Makanya di sini katanya dihilangkan. Jadi di sini kita nggak pakai evidence ya. Jadi kita cukup pakai prior dan jumlah likelihood. Nah, ya. Ini dipakai semua. Kalau sebelumnya kan enggak ya, cuma tergantung dari ininya saja fitur yang fitur yang akan dicari. Ya. Kalau ini nanti dipakai semuanya. Nah ini jumlah, bukan jumlah. Ini produk ini perkalian berarti kan. Produk ini berarti perkalian. Kalau sigma kan jumlah. Nah ini kalau dipecah dia perkalian setiap probabilitas fitur terhadap kelas. Nah, ya. Ini tetap ini prior, kalau ini tetap likelihood. Udah gitu aja ya. Pakai ini nanti kita untuk menentukan klasifikasinya. Tapi di contoh ini kita nanti akan melihat
contoh training, kan? Kemarin di machine learning kita belajar ada training, ada testing, kan? Nah, seperti apa training itu? Nah, di sini nanti kita lihat contohnya. Bagaimana si metode machine learning itu bisa melatih gitu. Setelah melatih terus nanti diujikan. Nah, di sini kita lihat contohnya. Oke. Nah, ini kalau untuk yang kategori ya. Jadi yang bertipe kategori kita menggunakan rumus ini. Nah, sekali lagi, fitur kemarin ada berapa jenis? Ada kategori, ada numerik ya. Fitur itu ada kategori itu ya kategori discrete atau discrete. Ada yang numerik. Continue. Oke. Nah, ini ya. Ini berlaku untuk fitur kategori. Nilai fiturnya nanti kategori. Ya. Contoh tadi ada pendek, panjang, sedikit, rendah, banyak, kurang, apalah. Pokoknya kategori bentuknya ya. Kalau numerik, ya numerik angka. Misalkan berat, terus tinggi, luas. Ini kan isinya berat berapa? Berat misalnya 50 kilo, tinggi 173, luasnya 12 meter persegi gitu ya. Nah, ini yang numerik. Nah, ini beda nanti, ini nggak bisa. Jadi ini untuk numerik, ini nggak bisa ya. Tuh. Jadi ini cocok untuk kategori. Nah, kalau numerik kita menggunakan ini ya. Densitas Gauss. Ya kalau pengen penjelasan detailnya saya nggak paham juga, kan ini orang matematika ya. Kenapa kok bisa dapat rumus seperti ini ya, ini bukan wilayah kita. Intinya kita pakai aja rumus ini kan. Jadi kalau pengen cari nilai untuk atribut atau fitur yang nilainya numerik, maka kita pakai rumus ini. Nah, ini agak jelimet. 1 dibagi akar 2pi mu ij e pangkat min. Nah, itu udah nggak tahu lah ya. Intinya kita pakai aja lah. Serahkan sama orang matematik ini ya. Oke. Intinya kalian paham ya, kalau kategori, atributnya kategori menggunakan ini. Kalau atributnya numerik menggunakan ini. Cara menghitung klasifikasinya. Oke. Nah, ini kalau ini ngerti kalian ya rumusnya. Ini untuk nyari rata-rata kan. Ini untuk nyari rata-rata, ini untuk nyari standar deviasi. Nah, baru terasa kalian pentingnya belajar statistik di SMA. Ya. Kemarin kita belajar statistik nggak paham untuk apa ini ngitung rata-rata, untuk apa ngitung standar deviasi. Nah, ternyata kepakainya di kuliah. Gitu. Karena nilai ini dipakai untuk klasifikasi. Sehingga nanti seolah-olah komputer kita canggih ya, bisa memutuskan bahwa ini yang benar, ini yang salah gitu kan. Bahwa objek ini masuk ke kelas ini, objek itu masuk ke kelas lainnya gitu. Nah, di dalamnya ternyata ada standar deviasi, ada mean gitu ya. Ternyata kita nggak tahu dulu waktu sekolah kan. Tahunya yang penting bisa ngitung kan. Kalau ada nilai segini, nanti standar deviasinya segini hasilnya. Oke. Atau simpangan baku di statistik itu ya. Ada anekdot ya, kalau machine learning itu sekedar statistik yang dibingkai gitu ya. Karena memang kebanyakan statistik di machine learning. Oke, lanjut aja lah. Nah, ini contoh perhitungan data numerik. Yang tadi ya, kalau contoh kategori sudah kan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 5. Sekarang kita lihat contoh data numerik. Jadi misalkan kita punya 14 data sebagai berikut. Nah, ini kelasnya. Ini kelas, ini satu atribut juga ya. Sama seperti contoh yang kemarin. Contoh pertemuan 5 kemarin, satu kelas, satu atribut, tapi atributnya kategori. Kalau ini humidity numerik. Oke.
Ini kita punya data ya, 86, 98. Ini data-data data humidity, kelembapan yang kelasnya yes. Jadi kalau kelembapannya 86 berarti main, kelembapannya 96 main. Tapi ada juga kelembapan 90 malah no gitu. Nah, sekarang berapa peluangnya kalau seandainya humidity itu 74 nilainya? Masuk ke kelas mana? Ke kelas yes apa no? Nah, kita cari minnya. Kita cari min, kita cari standar deviasi. Nah, dapatlah min, nilai min dapat, nilai deviasi dapat, ya. Untuk yang yes. Begitu juga untuk yang no. Cari juga minnya berapa, standar deviasinya berapa. Baru masukkan dalam rumus. Humidity 74, play. Berarti yang ini yang dipakai ya. Yes, ya. 74 ini nilai ini. Yes, nilai ini. Ya. Berarti nilai min ini yang dipakai. Minnya di mana tadi? Minnya di sini. Minnya di sini. Sedangkan standar deviasi ini 10,2 ya. 10,2 ini ada pangkat rasanya. Enggak ada ya. Sebentar, 10,2 ini ada pangkat yang 2 itu. Oh, yang ini. Keliru saya. Ini ada pangkat 2. Oke. Nah, setelah dihitung, silakan nanti dihitung ulang pakai kalkulator atau pakai Excel, silakan ya. Nah, untuk E-nya ini E basis 10 bukan basis 2 ya. Nanti jangan salah, nanti salah hitung ya. Untuk E-nya ini kan E basis 10. Oke, terus kita hitung dapat nilai segini. Nah, nilai mana yang paling tinggi? Nilai yang paling tinggi adalah ini, 0,03 lebih besar daripada 0,01. Jadi jawabannya apa? Jadi kalau nilai humidity 74, maka dia masuk ke kelas play. Playnya yes, sorry. Ya main maksudnya ya. Play yes. Masuk ke kelas yes, maksudnya main. Ya. Kalau no kan berarti nggak main, not play. Oke, itu contoh sederhana perhitungan ya. Satu kelas, satu atribut. Nah, sekarang kita lihat alur kerja naik bias. Ini cuma sekedar membedakan, yang membedakan apa? Data numeriknya saja. Jadi kalau data numeriknya, apakah data numerik? Kalau iya, pakai min, pakai standar deviasi, terus nanti dihitung prediksi. Kalau datanya tidak atau kategori, berarti kita pakai prior probabilitas dan likelihood, baru nanti dicari. Nah, berhenti. Nah, ini cuma biar enak kalian mengingatnya ya, biar gampang. Oh, kalau numerik seperti ini, kalau kategori seperti ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke Laplace correction. Jadi kadangkala ada kondisi di mana nilai probabilitas itu 0 ya. Sehingga kalau nilainya 0 jadi 0. Karena dibagi sama 0, dikali sama 0 kan? Enggak. Kan tadi untuk yang kategori tadi kan pakai produk kan? Pakai produk. Ini kok kayak api. Produk tuh kayak gini. Nah. Ya. XI sama jangan X1 jangan A I A1 kali A2 kali A3 kali AN. Satu aja nilainya ini 0 ya. Satu aja nilainya ini 0 dikali apapun maka hasilnya kan 0. Nah, itu jadi masalah ya. Padahal bisa jadi data yang lainnya bagus nilainya kan. Nah, gara-gara ada bias, ini anggap saja bias ya, 0 ini kan bias. Akhirnya kan gara-gara satu orang yang 0, satu orang rusak semuanya kan. Nah, untuk menghindari itu kita menggunakan Laplace correction.
supaya nilai 0, supaya tidak terjadi nilai 0. Itu intinya itu sih sebenarnya ya. Intinya itu. Laplace correction atau additive smoothing atau suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0. Garis kemudian oke. Dari sekian banyak data di training set, pada setiap perhitungan datanya ditambah 1 nanti ya. Nah, jadi yang 0, nilai probabilitasnya 0 itu akan ditambah jadikan 1 nanti, dan tidak akan membuat perbedaan berarti pada probabilitas sehingga bisa menghindari kasus probabilitas 0. Oke lah, nanti kita lihat contohnya biar jelas. Ini rumus Laplace. Nah, ini ada rumus juga. Jadi nggak sekedar cuma nama saja ya, ada rumusnya. Ini rumusnya. Nah, ada rumus semua. Sekarang belajar rumus-rumus. Tuh. M-nya apa? M ini jumlah sampel dalam kelas dari atribut M ke I. Ya, berarti kita fokus ke atribut tertentu yang apa yang memungkinkan untuk 0 nanti ya. Nanti ditambah 1 nanti. Terus N itu apa? N jumlah sampel. K itu apa? K jumlah kelas. Oke. Saya yakin masih bingung kalian. Kita lihat contoh soalnya aja biar nggak bingung. Nah, ini contoh pada data latih terdapat kelas penggunaan listrik rendah dengan data 7 sebagai berikut. Jadi kita punya data latih, itu udah bicara data latih ya, data training, data yang akan kita latih nanti. Kita punya data latih, terdapat kelas penggunaan listrik, berarti ada kelas nih, nama kelasnya penggunaan listrik. Nah, ada 3 kelas, ya. Ini rendah, bentar. Oh, ini contoh Laplace ya. Sorry, salah saya. Saya kira udah langsung masuk ke studi kasus. Oke, sorry, ini belum studi kasus, nanti studi kasus. Ini contoh saja ya. Pada data latih terdapat kelas penggunaan listrik rendah. Jadi ini ada kelasnya kelas rendah. Ya, ini kelas ya, bukan atribut. Dengan 7 data sebagai berikut. Nanti untuk kelas rendah dia punya 7 sampel data ya. Nah, ini atributnya. Jadi ada atribut daya listrik. Nah, ini nama atributnya daya listrik, terus nilainya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Jadi kita fokus ke satu atribut dulu, tapi di studi kasus nanti banyak atributnya ya. Kita fokus ke atribut atau ke fitur daya listrik dulu ya. Jadi fitur daya listrik yang nilainya rendah, penggunaan listriknya rendah, itu 0, nggak ada. Sedangkan yang nilainya sedang, ya, daya listriknya sedang, dan penggunaan listriknya rendah, itu ada 4 data. Begitu juga ini, untuk yang tinggi dan rendah ada 3 data. Nah, problemnya di mana? Di nolnya ini. Ya. Di nolnya. Karena nanti kalau 0 kali 4 kali 3, berapa? 0, gitu ya. Nah, supaya nggak 0 mana? Ini ditambah 1. Ini tambah 1, ini tambah 1, tambah 1. Ya. 0. Nah, oke. Ini probabilitas semuanya. Ini kalau kita hitung probabilitas ini ya. Ini tadi. 0 kali ini jadi 0 nanti kan. Ini untuk probabilitas tanpa Laplace correction. Ya, tetap 0. Karena ini nilainya 0 kan. Dan 0 bagi 7. 0. Oke, ini belum ada perubahan. Jadi nanti hasilnya ya 0. Untuk hasil likelihood-nya ya. Untuk hasil likelihood 0 nanti, karena ini 0. Sekarang kita perbaiki pakai Laplace correction. Bagaimana caranya? Kita tambahkan satu data pada kelas ini, pada kelas khusus untuk kelas rendah ya. Satu data aja. Dan untuk setiap nilai atribut daya listrik. Jadi khusus untuk atribut daya listrik, karena nanti kalau banyak atribut ya nggak ditambah kan. Tuh. Jadi yang harus kalian perhatikan itu, ingat, satu kelas data rendah dan untuk satu atribut. Nah, nanti ditambah satu semua. Satu. Ya karena datanya ada 3 kan. Kan data atribut kan ada 3 ya. Nih. Data atribut kan ada 3.
ini isi dari atribut data, atribut daya listrik. Ada sedang, tinggi, ada 3 kan. Otomatis kita tambahkan datanya 3 juga. Ini tambahkan 1 semua. 0 tambah 1, 4 tambah 1, 3 tambah 1. Terus 7 ini kan dari sini tadi. Ini kan apa namanya? 7 ini dari jumlah data n tadi ya. N. Nah, ini n ditambah k. Karena apa? Jumlah kelas dari atribut. Atribut tadi jumlahnya ada berapa? Ada 3. Makanya di sini ditambah 3 7-nya. 7 ditambah 3. Berarti jadinya kalau ini 1 dibagi 10 dapatlah 0,1 ya. Ini 5 dibagi 10 dapatlah 0,5. Ini 4 dibagi 10 dapatlah 0,4. Nah, sehingga dengan ini nggak akan 0 gitu kan. Nggak akan 0 ya kalau dikaliin 0,1 dikali 0,50 dikali 0,40. Nah, ini nggak akan 0 ya. Walaupun hasilnya 0,0,0 gitu, tapi nggak akan 0 ya. Itu beda ya, nilai 0 dengan 0,0000 beda, tetap nggak sama. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan naive Bayes. Ya, silakan, saya kira dibaca aja ini kelebihan kekurangannya ya. Mudah untuk dipahami, memerlukan pengkodean yang sederhana. Oke. Nah, saya kira ini pengetahuan umum. Masuk kekurangannya juga, ini ada kekurangan ya. Oke, ini kekurangannya. 1, probabilitas saja tidak bisa mengukur seberapa dalam tingkat keakuratannya. Ya memang agak susah ya, karena ya namanya kita main-main dengan probabilitas, ini kan bicara peluang ya. Kadang ini erat kaitannya dengan akuratan ya. Karena peluang itu kan kita nggak mesti pasti kan. Jadi probability itu nggak pasti, peluang itu nggak pasti, sehingga akan berpengaruh dengan keakuratan nanti. Oke, kurang bukti untuk membuktikan kebenaran jawaban yang dihasilkan dari teori ini ya memang susah ya. Tidak berlaku jika probabilitas kondisional 0. Nah kan, tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Kenapa? Karena nilai 0 probabilitas akan juga. Nah, makanya ini tadi diatasi dengan Laplace correction ya. Jadi kelemahan ini bisa diatasi Laplace correction. Nah, ini juga nih mengasumsikan variabel bebas, tidak terikat. Jadi kalau antar fitur itu nggak ada hubungan bisa dipakai. Tapi kalau ada hubungan ini nggak akan bisa dipakai naive Bayes. Oke, saya kira itu konsep naive Bayes. Selanjutnya kita lihat studi kasus biar lebih paham ya. Karena kalau cuma rumus teori aja nggak akan ngerti kalian. Oke, kita studi kasus nih. Jadi ada 55 data latih dengan rincian berikut. 5 atribut. Oh ya, sebentar. Di ini sudah saya upload juga ya. Data latihnya. Kita cek. Saya sudah upload data latih di mana? Di pertemuan ke-6. Ini bisa kalian lihat. Ada kan? Nah, ini. Saya sudah upload nih data latih. Untuk data yang akan kita hitung ini. Nah, ini ada data latihnya. Ada 55. Karena kalau nggak ada ini nanti susah kalian memvisualisasikan, mengilustrasikan. Ya, silakan di-download, dibuka ya biar tahu. Ini ada 55 data. Nah, itu ya. Terus ada berapa atribut nih? Tapi ini kategori semua atributnya ya. Ada tanggungan keluarga. LK ini apa? LK ini. Salah ini. Bukan LK ya. Tika seharusnya, tanggungan keluarga. Ada luas rumah, LR, pendapatan per bulan, PB, daya listrik, DL, perlengkapan yang dimiliki, PD. Nah, ini kelasnya. Jadi kalau LK-nya sedikit, kecil, sedang, maka
masuk ke sedang penggunaan listriknya. Itulah ini contoh datanya. Terus kita lanjut. Oke, balik ke sini. Jadi ada 55, tadi sudah lihat datanya, itu data latih, rincian sebagai berikut, 5 atribut, tadi sudah ya, 3 kelas, rendah, sedang, tinggi, 3 kelas, penggunaan listrik, rendah, sedang, tinggi. Oke, tadi sudah dilihat semua, tanggungan keluarga. Oke, kita, ini berarti ini ada 3 kelas ya, 5 atribut, tanggungan keluarga ada 3 semua ternyata ya, 3 ada 3 semua ternyata ya, 3 semua. Oke. Tapi ininya beda ya. Ini misalnya sedikit, sedang, banyak, kecil, standar, besar. Gitu. Walaupun ada yang sama juga. Kecil, sedang, besar. Ini sama, kecil, sedang, besar, rendah, sedang, tinggi. Ya. Hitung probabilitas kelas atau prior probability. Nah, gimana caranya tadi? Berarti jumlah, ini kelas ya, berarti kita fokus ke kelasnya. Oh, nggak ada di tabelnya tadi, tabelnya. Di kelas tadi ada berapa rendah, ada berapa sedang, ada berapa tinggi. Ini fokus ke kelasnya ya. Untuk probability ini kita fokus ke kelasnya. Jumlah kelas ya, jumlah kelas. Kelas rendah ada berapa, kelas sedang ada berapa, kelas tinggi ada berapa. Ya. Dibagi dengan jumlah data. Jumlah data. Ya, itu aja, gampang ya. Nah, jadi tadi contohnya untuk kelas rendah dia ada 7 kelas rendah, ada 7 data kelas rendah. Ya, berarti 7 dibagi 55, dapatlah 0,127. Ada 14 data kelas kelas apa nih? Kelas sedang ya. Berarti ada 14 dibagi 55, dapatlah 0,254. Ada 34 data yang kelasnya kelas tinggi. Ya. Maka di sini ada 34 bagi. Nah, dapatlah nilai prior probability. Ya. Udah dapat nih. Kita punya dapat prior probability. Ini kalikan nanti nih. Nah, kalau kita buat dalam bentuk tabel seperti ini gampangnya kan. Jadi ini ada jumlah pengguna listrik, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. 7 dibagi 55, dapatlah ini. 14 bagi 55, jumlah data 55 tadi kan. 14 bagi 55 dapat ini. 34 bagi 55 dapat ini. Udah dapat nih probability. Nah, rumus kita tadi apa? P kelas tadi apa? C ya. F ya, sama dengan produk FI dikali dengan ini ada P ya, PFI dikali dengan PC. Nah, PC-nya udah dapat kita. Nah, tinggal nyari yang atribut, yang likelihood-nya ya. Nah, untuk likelihood dicari, ada berapa atribut tadi? Ada 5 atribut, berarti satu-satu dicari ya. Satu-satu dicari. Oke, sekarang hitung probabilitas kondisional atau likelihood atau ini FPC ya. Contoh untuk tanggungan keluarga ya. Ini saya ambil satu sampel aja. Atribut yang pertama, tanggungan keluarga atau TK. Nah, atribut tanggungan keluarga mempunyai 3 jenis nilai. 3 jenis nilai atribut, sedikit, sedang, banyak. Nah, terus kelas pengguna listrik ada 3 jenis kelas, yaitu rendah, sedang, tinggi. Jadi total PF1 sampai PFC adalah sebanyak 3 kali 3 ada 9. Ini contoh total jumlah atribut likelihood-nya ya. Berdasarkan itu. Jadi nilai 9 ini diperoleh dari perkalian antara jumlah nilai atribut dengan jumlah nilai kelas. Seandainya ini ditambah misalkan banyak sekali
Berarti ada 4 dikali 3 likelihood-nya 12 gitu ya. Oke, berikut contoh perhitungan. Nah, untuk tanggungan keluarga ya, yang sedikit, jadi tanggungan keluarga sedikit, terus penggunaan listriknya rendah, itu ada berapa? Nah, ini katanya ada 0. 0 itu tadi di sini nggak ada berarti ya. Berarti nggak ada, data ini kosong. Jadi data tanggungan keluarga sedikit dan listrik rendah itu 0. Berarti dia 0. 0. Nah, karena probabilitas 0 karena tidak ada data yang oke. Probabilitas 0 karena tidak ada data yang tanggungan keluarga sedikit dan listrik rendah. Karena nilai probabilitasnya 0, maka terapkan Laplace correction. Nah, ini tadi contoh kasus ya. Kalau 0 kita langsung terapkan Laplace correction. Nah, ini berlakunya di pencarian likelihood ternyata ya. Jadi ketika kita mencari likelihood, nah kita akan menemukan kasus seperti ini sehingga nanti bisa diatasi menggunakan Laplace correction. Contohnya ya sama kayak tadi ya. Jadi nanti ditambah 1. Berarti ini ditambah 1. Terus ini ditambah 3. 3 tahu kan dapat dari mana? Dari jumlah atribut. Dari jumlah atribut tanggungan keluarga. Berarti nanti 1 bagi 10, 0,100. Nah, lakukan juga perhitungan untuk ke-8 likelihood lainnya. Tadi kan ada 9. Ya. 1 sudah kita hitung. 8 silakan hitung sendiri kalian. Nah, saya langsung saja ke sini hasilnya. Nah, ini jumlah pengguna listrik ada rendah, sedang, tinggi. Sedangkan ini jumlah atribut, ada sedikit, sedang, banyak. Nah, untuk perhitungan pertama tadi kita 0. Karena nggak ada ternyata datanya. Kalau kalian cek di tabel itu juga nggak ada. Silakan cari di tabelnya. Jadi di tabelnya itu silakan cari jumlah tanggungan keluarga yang sedikit, sedangkan kelasnya itu rendah. Itu pasti 0. Nggak ada di tabelnya. Nah, karena ini 0, nah ini lihat. Ini kan 0 tadi. Terus kita terapkan Laplace correction. Jadinya 1 tambah 1 kan, bagi 10. Tadi udah tahu kan 10 dapat dari mana kan. Seharusnya kan 7 kan, karena ini kan 0, 3 tambah 4 kan 7. Tapi karena kita Laplace correction, 7 ditambah dengan jumlah kelas 1, 2, 3, 10 ya. 0,1. Terus ini juga ditambah, ini kan 3 tambah 4, jadi tambah 1 tambah jadi 4, dapatlah ini ya. Ini juga 4 tambah 1 jadi 5. Jadi dioperasikan semua ya untuk seluruh atributnya ini ya. Ditambah 1 semua terus dibagi dengan ini. Itu ya. Dapatlah nilai ini. Terus, nah kalau ini kan dia nggak ada, nggak 0 ya. Berarti kalau nggak 0, nah kalau nggak 0, berarti langsung saja. 1 tambah 4 berapa? 5. 5 tambah 9, 14. Nah berarti 1 dibagi 14. Ya. 4 dibagi 14. 9 dibagi 14. Sama juga seperti ini, sama ya. Ada 34. Berarti 5 bagi 34, bagi 34, 11, 11, bagi 34, 18, bagi 34, dapatlah ini. Oke, nah ini contoh likelihood untuk tanggungan keluarga. Nanti kalian hitung juga likelihood untuk apa tadi, setelah tanggungan keluarga itu apa? Oh, luas tanah. Dapatlah seperti ini ya. Terus nanti pendapatan per bulan, dapatlah seperti ini, sama. Caranya sama. Kalau seandainya ada ini 0, lakukan Laplace ya. Terus daya listrik. Nah, tadi contohnya daya listrik untuk yang kasus Laplace tadi ya. Nah, ada 5 tadi. Perlengkapan dimiliki. Udah habis ya. Nah, kita udah dapat semua likelihoodnya. Enggak? Tuh. Nah, ini selesai. Jadi setelah kita proses ini, kita udah selesai melakukan pelatihan. Ya. Jadi proses untuk mencari nilai inilah dikatakan pelatihan tadi. Pelatihan data. Oke. Nah, ini pengujian data latih bertujuan untuk mengetahui kinerja bias. Ini oke. Nah, terus setelah kita latih, kita uji. Ya. Ini maksudnya pengujian pelatihan. Maksudnya. Oh, sorry. Pengujian. Berarti nggak pelatihan lagi ya.
Pengujian data bertujuan untuk mengetahui kinerja naive Bayes. Pengujian menggunakan rumus klasifikasi naive Bayes. Lihat slide 10. Nah, nanti baru kita masukkan ke rumusnya tadi. Yang ini tadi. Yang P, ini kelas, ini fitur ya. Produk, P, F1, Fn, ya. Atau P, Fi, Fi aja boleh. Dikali dengan P, C. Rumusnya yang kita pakai. Oke, nah sekarang contoh kasusnya. Kita punya data, kita lihat ya, tapi ini masih kita uji. Oh ya, ini pengujian data latih, bukan data testing ya, bukan data uji. Jadi kita tetap menggunakan data latih yang akan kita uji apakah benar gitu ya. Contohnya, pengujian pada data ketiga-tiga. Silakan boleh dilihat data ketiga-tiga pada tabel. Data kelas aktual sebenarnya adalah sedang. Jadi kalau kalian lihat itu data ketiga-tiga, lihat di kolom terakhir data kelas itu nilainya sedang. Ya. Nah, sekarang kita cek apakah akan sama hasil dengan prediksi naive Bayes. Nah, cara mengeceknya menggunakan rumus yang tadi. Oke, ini informasi data 33. Ini atributnya, ini nilainya. Sedang, kecil, sedang, tinggi, sedang. Sedangkan di kelasnya penggunaan listrik hasil ini data aktualnya ya. Data aktualnya adalah sedang. Nah, terus kita cek, masukkan dalam rumus. Kita cari kayak tadi ya. Pertama kita cari mana dulu nih? FL rendah. Nah ini contoh satu aja ya. Yang pertama kan ada 3 nih. Penggunaan listrik kan ada 3 kelas ya. Ada yang rendah, ada 3 kelas tadi kan, ada rendah, ada tinggi, ada sedang, ada tinggi. Nah, ini contoh untuk yang rendah dulu. Ya sama. Jadi pertama kita cari atau kita hitung likelihood-nya dulu ya. Likelihood sedang, rendah berapa? Likelihood kecil, rendah. Rendah ini PL tadi kan, berapa? Likelihood sedang, rendah. Likelihood tinggi, rendah, sedang, rendah. Atau kayak gini. Nah, likelihood sedang, rendah. Ini kan ada 3 kelas ya. Ini kan ada 3 kelas. Kayak gini aja lah. Fiturnya ini, terus nanti ada 3 kelas. Sedang, bukan sedang, rendah. Rendah, sedang, tinggi. Nanti cari satu-satu. Likelihood ini berapa? Likelihood ini berapa? Nanti dapatlah nilainya ini. Ya. Ini. Terus dikali dengan prior probability. Dikali dengan PC. Nah, PC tadi berapa? Ya lihat lagi ke slide yang sebelumnya. PC ini PC rendah berapa? 0, PC rendah ini PC rendah itu 0,12 ya. Berarti PC rendah 0,12 yang rendah ya, khusus yang rendah saja. Rendah. Nah, terus nanti PL tinggi lain lagi, gunakan tabel yang tadi yang sama ya, untuk mencari yang sedang dan tinggi. Oke, setelah kita cari ya, nah dengan perhitungan yang sama diperoleh juga untuk nilai untuk PL sedang dan PL tinggi. Nanti nilainya, ini nilai akhirnya. Terus nanti dari nilai akhir ini dicari yang mana yang paling besar. Nah,
Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai probabilitas paling, oh salah, yang paling tinggi tuh. Probabilitas kan tinggi ya. Nilai probabilitas yang tertinggi ini ya ternyata rendah, PL rendah, sehingga prediksinya adalah menggunakan listrik rendah. Coba kita lihat yang rendah mana. Yang paling besar, yang paling tinggi ya, berarti 0,01 ini ya, 0,001 ini ada 4 digit ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, ini masih 0 kan, 1 2 3 4, ini juga masih 0, berarti ini yang paling tinggi. Nah, ini yang rendah yang diambil. Oke. Terus, nah ternyata hasilnya rendah. Sedangkan data aktualnya adalah sedang. Berarti tidak akurat, naib bias memprediksi. Jadi untuk data ketiga-tiga, naib bias kurang akurat karena tidak sesuai antara data aktual dengan data hasil prediksi. Data aktualnya sedang, sedangkan dia diprediksi rendah. Ya. Nah, untuk kasus seperti ini disebut dengan incorrectly classified instance. Bagaimana dengan data lain? Ya, belum tentu. Ya, bisa jadi ada yang benar. Gitu. Nah, berdasarkan pengujian keseluruhan data, jadi 55 itu diuji semua nanti kan, diperoleh correctly classified instance sebanyak 35 data. Sedangkan yang tidak benar 20 data. Berarti masih lebih banyak yang benar dibandingkan dengan yang tidak benar. Ya. Ya, kalau dipresentasikan 63,63%. Ya, akurasinya ini bisa dibilang ya akurasi lah ya, akurasinya. Oke, itu untuk contoh kasus. Nanti silakan dibaca lagi, dicoba. Nah, terus satu lagi studi kasus untuk data numerik. Kalau sebelumnya datanya kategori, sekarang kita bahas data numerik. Ya. Ini kelas. Kalau kelas kan kategori ya. Yang kita bahas itu kan atributnya. Jadi atributnya itu nilainya bisa kategori, bisa numerik. Kalau kelasnya numerik, nanti bukan klasifikasi, ya, tapi regresi. Kan kemarin ada klasifikasi, ada regresi. Nah, hampir-hampir mirip. Kalau regresi ini bukan label kayak gini, tapi nilai kontinu nilainya ya. Kalau klasifikasi label. Jadi harus dipisahkan antara kelas dan atribut. Ya, atribut ini kelas. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan ini ya? Kita punya data, dikit aja datanya, karena ribet hitungnya nanti. Ada 8 data, ada 4 male, 4 female. Berarti prior probability-nya berapa? 4 dibagi 8 untuk male, 4 dibagi 8 untuk female. Berarti setengah ya. Untuk female setengah. Untuk male ya. Untuk female setengah. Oke, kita cari ini ya. Sekarang oke, kita punya data ini, terus kita hitung min dan standarnya, standar deviasinya. Ya. Ada male. Nah, karena atributnya ada 1, 2, 3, kita punya atribut 1, 2, 3, berarti ada 3 juga min dan standar deviasinya. Ini min standar deviasi untuk sebentar, ini H ya, ini H nih, salah saya, salahnya ini H. Min H SDH ya, min W SDW, min F LDF. Jadi ada 3. Hitung menggunakan rumus min dan standar deviasi sebelumnya. Didapatlah ini.
ini sudah pakai 0 komanya di belakang angka itu udah banyak banget ya. Jadi ini sebenarnya kan 0,03 gitu. Terus ada yang ini sebenarnya kan 122 ya. Jadi ini min 0 pangkat kayak ini ya. Min 0,2 ini ya. Kalau yang ini pangkat 2 sama aja. Ya. Jadi nilainya sudah ini apa pakai pangkat-pangkatan ya kalau pakai ini. Untuk data numerik ini. Tapi bisa kalian hitung nih, cocokin nilainya. Oke. Terus, nah dari data ini ya, kita punya 8 data, terus kita ingin menguji ya. Seandainya ada data baru, ini data baru yang tidak ada dalam table. Berarti data ke-9 ya. Kan di table kan ada 8 data sampai 8 kan. Nah, ini data ke-9. 9. Nah, ini masuk ke mana? Masuk ke male atau female. Dengan nilainya 6, 130 dan 18. Oke, itu ya. Nah, kita hitung probabilitas. Pertama kita hitung probabilitas male dulu. Tadi priornya berapa? 4 bagi 8 setengah dapat ya. Nah, terus kita cari likelihood-nya ya. Masing-masing atribut dengan kelas. Height dengan male, weight dengan male, food dengan male. Dah, carilah pakai rumus ini ya, probability rumus apa tadi Gauss ya. Density Gauss. Pakai rumus yang tadi ya, dipakai. Nah, dapat nilai segini. Nah, ini sudah E pangkat min 6 ya. Nah, ini E pangkat min 3. Udah dapat dikaliin aja. Jadi ya ini dikali ini dikali ini dikali ini. Ini kali ini. Ini X nih kali sebenarnya ya. X nih kali. Ini ada 3 kan kali ini. Dikali ini. Dapatlah nilainya ini. Min 9, E pangkat min 9, 6,198 di E pangkat min 9, berarti ada 9 angka 9 di belakang koma, 0 di belakang koma ya. Ada 9 0 di belakang koma. Nah, ini probabilitas bahwa X, maksudnya ini tadi ya. Data X ini tadi ya. Probabilitasnya sebesar ini. Untuk potensi menjadi male. Nah, bagaimana dengan female? Ya sama aja, ya sama. Kita hitung untuk female, prior probability-nya ini, likelihood-nya ini, ya. Dapat nanti nilainya, terus dikaliin. Dapatlah ini. Nah, lebih besar mana? Lebih besar mana? 6,198 dengan 5,377. Lebih besar ini ya, minnya lebih sedikit ya, kalau ini kan lebih banyak 0,9 0 di belakang koma ya, berarti kesimpulannya female ya. Oke, berarti data kesimpulannya ini adalah female. Oke, saya kira cukup ya untuk kuliah pertemuan ke-6. Oh ya, ini ada penguraian materi, silakan kalian baca aja. Boleh kalian implementasikan pakai Excel, pakai spreadsheet ya, Excel contohnya. Boleh juga buat program kalau maunya ngelatih kemampuan pemrograman Anda ya, benar nggak ya? Nah, ini sudah tadi maksudnya yaitu ya, untuk yang continuous ini diimplementasikan juga pakai bahasa pemrograman, mengolah kata atau pemrograman. Practice makes perfect ya. Banyak-banyak latihan di kita itu ya. Kalau kalian kuliah komputer tapi cuma ngapal, baca gitu, yakinlah itu nggak akan terlalu ngefek ya. Dampaknya nggak banyak. Mending kalian banyak praktis ya, banyak ngoding, banyak
Ya baca, habis baca coding, coba-coba, ngulik lah istilahnya, diulik-ulik. Oke, materi selanjutnya ini mungkin nanti kita, berarti minggu depan kita kuis 1 ya. Nah, kuis 1. Minggu depannya lagi kita UTS. Nah, ini saya ingin menjelaskan yang apa? Untuk kuis 1 mungkin bagi yang tidak bagi yang tidak ikut di kelas saya di kecerdasan buatan belum paham, tapi bagi yang sudah ikut sudah ngerti ya mekanismenya. Oke, nah nanti ini kuis 1. Oke. Jadi di kuis 1 ini ada ini ya, ada apa namanya? Oke. Ada kuis 1 dibagi menjadi 2 tugas ya. Ada buat soal dan ujian online. Nanti ujian online-nya minggu depan ya. Nah, untuk buat soal itu poinnya 50. Jadi masing-masing ini poinnya 50 ya. Buat soal tuh udah dapat 50 kalian ya, tinggal di ujian aja nanti dimaksimalkan ya. Nah, nanti kalian silakan buat 7 buah soal ABCD ya. Terus 3 buah soal SD. Setiap soal bernilai 5 poin ya. 5 poin itu berarti ya 5 kali 10, berarti total 50 ya. Sumber materinya ada di buku referensi. Nanti saya sertakan ini bab-babnya. Tidak boleh ada yang sama. Ya, soal yang sama tidak saya nilai. Atau soal yang tidak sesuai format, tolong formatnya diperhatikan benar ya. Harus sesuai format. Biar nggak repot nanti harus koreksi lagi. Nah, pengumpulan dilakukan dengan secara kolektif melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan mengecek format dan lain-lainnya ya. Jadi ketika dikumpul ke saya itu udah siap, tinggal di feed ke e-learning saja. Ya. Oke, itu. Terus nanti untuk ujian online total 25 soal dan nggak pilihan ganda ya, berdasarkan soal yang kalian buat tadi ya. Setiap soal bernilai 2, jadi totalnya 50 poin, waktu 60 menit. Oke, itu untuk penjelasan ininya, kuisnya. Nah, ini informasi tambahan. Nanti kita pakai 3 buku referensi yang saya berikan di sebelumnya ya. Tapi nggak semuanya. Nah, jadi ambil bab 12 saja. 12 ya. Sudah Markus Bishop. Oke. Nah, ya buat yang jelas dan mudah dipahami ya, karena nanti akan teman kalian sendiri yang makainya. Terus oke, ketua kelas memberikan data masuk ke dosen. Nah, ini jadwal kegiatan. Jadi ini hari apa ini? Kamis seharusnya ya. Salah saya. Ini masih copy paste dari kelas AI nih. Seharusnya tanggal 17 ya. Ini copy paste saja nih. Ini salah. Sorry. Ini seharusnya Kamis, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, berarti ini Sabtu ya. Ini Sabtu. Nah, Sabtu itu udah ngumpul nilai ya ke saya. Soalnya ke saya ya. Terus nanti kita ujian hari Kamis minggu depannya lagi ya. Oke, sampai di situ saya kira penjelasan dari saya. Ada diskusi entah mengenai tugas atau mengenai ini. Tugasnya udah selesai belum? Tugas satunya? Tugas 2 ya? Lagi proses, Pak. Oke, proses. Nggak apa-apa. Yang penting dikerjain. Oke, ada lagi nggak yang lain? Kalau nggak ada, saya kira cukup. Kita cukupkan saja kuliahnya ya. Ya, ketua kelasnya siapa nih jadi? Kalian saja yang berunding ya. Ya buat grup lah. Ya. Silakan dibuat grup sendiri. Grup untuk apa? Pengenalan pola ya. Oke, saya kira cukup sampai sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.